Shalom sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk berkat dan cinta kasih yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di hari ini dalam setiap tugas pekerjaan aktivitas, bahkan dalam pelayanan yang boleh kami lakukan. Malam akan menjadi bagian untuk kami beristirahat. Namun sebelumnya ya Bapa di sorga, kami juga akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat pengertian yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami mengerti, kami pahami, dan dengan penuh sukacita kami boleh hadir menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Untuk itu bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan menyatakan, "Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret." Demikianlah pembacaan Alkitab yang dikatakan berbahagia. Ialah setiap orang yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah membaca postingan menarik di media sosial yang mengatakan jauh di mata, dekat di video call. Jadi saat ini sudah tidak hanya jauh di mata, dekat di hati, tetapi dengan video call kita bisa berjumpa secara virtual, bertatap muka dengan orang-orang yang kita kasihi. Baik itu kerabat, keluarga, maupun juga dalam kehidupan pekerjaan bersama dengan rekan sekerja atau rekan bisnis kita. Postingan ini mau memberikan gambaran bahwa teknologi yang saat ini kita pakai dan kita gunakan sudah sangat berkembang dengan sangat pesatnya. Karena kalau zaman dahulu orang menggunakan surat sebagai alat komunikasi untuk menjangkau kerabat atau keluarganya. Berbeda dengan zaman sekarang. Hanya dengan hitungan detik saja kita sudah bisa berbagi informasi kepada keluarga, kerabat, atau rekan sekerja kita. Baik melalui media sosial email, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Itu berarti bahwa kehidupan kita saat ini sudah sangat dipermudah dengan perkembangan dunia dan teknologi yang kita hadapi pada saat ini. Namun pertanyaannya bagi kita sahabat GPIB, sudahkah kita menggunakan media sosial untuk membagikan informasi yang baik dan benar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini digambarkan bahwa dalam memberikan informasi, Allah menggunakan media mimpi untuk dapat mengarahkan Yusuf bersama dengan istrinya Maria dan juga bayi Yesus agar mereka bisa terhindar dari ancaman Herodes. Bacaan kita mencatat bahwa Allah melalui malaikatnya menyampaikan agar Yusuf membawa Maria dan anaknya pergi ke daerah Galilea dan tinggal di kota yang bernama Nazaret, agar genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Dan di sini menjadi bagian menarik ketika Yusuf mendapatkan informasi itu, ia mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Ia mengikuti untuk pergi ke Nazaret
Dan di sini kita dapat melihat bagaimana Allah senantiasa menggunakan berbagai media untuk dapat memberikan informasi kepada orang yang Ia kasihi. Agar apa? Agar setiap orang yang Ia kasihi dapat terhindar dari berbagai ancaman kehidupan, dapat terhindar dari berbagai hal-hal kehidupan yang tidak menyenangkan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada malam hari ini kita dapat belajar untuk senantiasa memberikan informasi yang baik dan benar melalui media sosial yang kita gunakan saat ini. Dalam bacaan kita ditegaskan bahwa informasi yang Allah berikan melalui mimpi Yusuf mau mengarahkan dan membimbing Yusuf bersama dengan keluarganya untuk pergi ke tempat yang aman bagi mereka. Itu jugalah yang seharusnya kita lakukan ketika kita memberikan informasi melalui postingan status kita. Informasi itu harusnya dapat memberikan ketenangan, dapat memberikan kedamaian, menjadi motivasi bagi setiap orang yang melihat atau membaca postingan kita. Bukan malah sebaliknya. Postingan yang kita sampaikan menjadi keresahan atau kegelisahan bagi orang yang melihat dan membacanya. Karena informasi yang kita bagikan mengandung berita hoaks dan sara atau curhatan masalah kehidupan pribadi yang kita alami bersama dengan suami, istri, atau anak-anak kita, bahkan kerabat kita lainnya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kalau kita mau curhat masalah pribadi, datanglah kepada Tuhan sebagai sumber informasi yang sejati, di mana di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan solusi, di mana di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan ketenangan, kita bisa mendapatkan arah, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam berbagai tantangan kehidupan. Dalam bacaan kita pada malam hari ini pun juga kita dapat belajar dari sosok Yusuf yang senantiasa mau mendengar informasi-informasi yang baik. Ia tidak mudah terpancing dengan informasi-informasi yang tidak benar. Dan di sini ia mengikuti apa yang menjadi informasi yang baik itu. Biarlah itu pun juga yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mendapatkan berbagai informasi di sekitar kita, kita menyaring informasi tersebut terlebih dahulu, agar kita pun juga boleh senantiasa dituntun, diarahkan kepada hal-hal yang membangkitkan kehidupan kita untuk senantiasa berjalan di dalam terang Yesus Kristus. Dan kita pun juga boleh senantiasa hadir menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, mari sahabat GPIB, kita menggunakan media sosial yang kita miliki untuk senantiasa mengabarkan kabar sukacita, agar damai Natal Kristus itu terus terasa bagi orang-orang di sekitar kita, dan senantiasa membawa ketenangan sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Tuhan berkati kita dengan sabda kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam hari ini. Biarlah ya Bapa di surga, kami juga boleh senantiasa menggunakan media sosial untuk membagikan berita-berita yang baik, berita-berita yang benar, yang dapat menginformasikan kepada semua orang yang membaca dan melihatnya, untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi motivasi kehidupan. Dan kami pun juga boleh membawa ketenangan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, malam adalah bagian untuk kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami dalam istirahat malam kami, sehingga pada esok pagi kami juga boleh bangun dalam sukacita yang baru untuk kembali melanjutkan segala aktivitas pekerjaan bahkan pelayanan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi semua keluarga, semua kerabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan pun juga boleh pelihara seluruh kehidupan mereka bersama dengan kehidupan pelayanan yang boleh dilakukan oleh Majelis Sinode GPIB bersama dengan tim Inforkom dan Litbang yang boleh terus ada dalam setiap proses mengabarkan Injil Yesus Kristus melalui program morning dan night call ini ya Bapa di surga. Tuhan pelihara seluruh kehidupan pelayanan kami dalam persekutuan yang kami jalani, sehingga sukacita Natal itu pun juga boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami, inilah doa dan ungkapan syukur hati kami Bapa, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang hidup, yang membawa damai dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa. Amin.
Selamat beristirahat bagi kita semua sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat. Sekalipun digempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 pospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi, mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan.
Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.